Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zaman Fir'aun pada saat Nabi Musa alaihissalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala atas diri Fir'aun, maka pada saat itu pula Fir'aun memerintahkan Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih anak laki-laki atau bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Akhirnya dengan izin Allah maka tampillah Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan dari siksaan, dari suatu kebijakan Fir'aun yang begitu keras dengan menyembelih anak bayi laki-laki pada saat itu. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam sampai tumbuh besar, sampai Nabi Musa alaihissalam mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan perkara agama Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam ialah menepatan atau tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi, anak daripada Raja Ramses ya. Firaun adalah gelar raja-raja Mesir pada masa lalu. Jadi putra dari putra Ramses ya, yaitu Firaun. Firaun adalah raja yang berkuasa pada saat itu di tahun 1232 sampai 1224 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu memberi pengumuman Fir'aun untuk menyembelih anak-anak atau bayi-bayi laki-laki dan membiarkan bayi-bayi perempuan. Karena menurut keterangan para ahli sihirnya akan runtuh kerajaan Fir'aun tatkala nanti tampil bayi-bayi pada saat itu yang akan lahir ke muka bumi. Dan ternyata benarlah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam selamat dari satu kebijakan yang begitu biadab dari Fir'aun, karena dia menetapkan untuk menyembelih bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Tapi dengan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam sampai tumbuh besar, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam menjadi pembawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala
kepada Raja Fir'aun pada saat itu. Dan inilah yang terjadi, maka Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan para pengikutnya dan sampailah di Laut Merah, maka ditenggelamkan semua Fir'aun beserta bala tentaranya dan diselamatkanlah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Mudah-mudahan ini manfaat sekelumit sejarah Nabi Musa alaihissalam terhadap penyiaran risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Fir'aun dan ahli-ahli sihirnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dunia dan akhirat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.